Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda, mahasiswa peserta PPG Angkatan ketiga di LPTK UIN Sunan Kalijaga. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melakukan pembelajaran di Madrasah Aliyah Unggulan Al-Imdad kelas 11 MIA. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu dengan tema peradilan Islam dengan menggunakan metode demonstrasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak di channel YouTube saya. Mari silahkan. Mari kita ke kelas. Bapak, saya masuk dulu, Pak. Oh iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Oke, terima kasih. Pelajaran ke-5 dan ke-6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri, Siap. santri, Siap. santri, santri. Siap. Siap. Siapa kita? Santri Edu. Siapa kita? Santri Edu. Dan Pasti bisa. dan Luar biasa. apa tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum dilanjutkan atau dimulai pembelajaran pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan doa Bapak pimpin dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bapak absen dulu karena absennya kita menggunakan sistem. Bapak buka sistem dulu ya. Alia Najma. Atau di pondok? Pulang. Kita doakan semoga cepat sembuh. Selanjutnya berarti kita mengulangi materi yang dulu persepsi. Coba Bapak masih mau mengetes materi yang dulu. Yang pertama kemarin pembahasan minggu lalu apa tentang apa? Bugot apa itu bugot? Bugot? Pemberontakan. Pemberontakan yang bagaimana, Mbak? Pemberontakan yang bagaimana? Oke, ada yang tahu? Yang tidak sesuai dengan Tidak sesuai dengan? Perintah. Oke, jadi bisa dikatakan pemberontak itu dia membangkang dari pemerintah yang Sah. itu namanya bugot. Contohnya bugot. Teroris. PKB. KKB itu singkatan dari kelompok kriminal. Kalau sekarang itu lokasinya kalau di Indonesia di mana paling? Ada kelompok yang ingin memisahkan diri dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang sah, itu disebut direalisasikan. Oh, ternyata di sana kurang sejahtera, disejahterakan. Ternyata infrastrukturnya atau jalannya rusak, masih memberontak. Nah, itu yang terakhir itu baru dilakukan yang namanya diperangi. Yang memerangi adalah pemerintah yang sah di suatu negara tersebut. Harus langsung diperangi itu enggak. Yang pertama masih ingat, harus pakai mediasi dulu. Ya, dimediasi, diajak, mari bersama-sama. Materi hari ini kita bahas tentang peradilan. Ya, peradilan dalam Islam. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, ini Bapak akan membacakan dulu. Ini kita buka laptop, kita jelaskan apa sih
tujuannya, manfaatnya mempelajari peradilan. Karena penting peradilan. Kita mempelajari tujuan pembelajaran yang tentang peradilan. Yang pertama, peserta didik jenengan semua, siswa-siswa, santri-santri harus mampu menjelaskan itu apa pengertian peradilan. Ya, peradilan itu apa gunanya? Gunanya untuk apa? Gitu. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat menjadi hakim. Hakim itu boleh laki-laki, boleh karena kita hidup di negara Indonesia. Dapat menjelaskan tugas hakim. Tugas hakim itu apa saja toh? Kan nanti dicari materi. Kemudian peserta didik dapat menganalisis kondisi yang dilarang dalam 5. Peserta didik menghubungkan peradilan Islam dengan praktek peradilan di masyarakat atau berdasarkan tayangan yang ada di video nanti dibahas aja. Siapa lihat? Ya, nanti bisa lihat di YouTube. Kemudian yang Bapak sediakan, kemudian nanti itu menjadi bahan praktek di peradilan. Nanti kasihkan nih mendemonstrasikan, bukan rasi loh, mendemonstrasikan peradilan Islam sesuai dengan tayangan video di YouTube atau bahan ajar. Itu dia adalah seorang hakim. Kemudian gambar kedua, hakim juga. Di situ berapa hakimnya? 3. Kemudian gambar di depan hakim itu siapa? Tergugat. Itu adalah terdakwa atau tergugat. Atau bisa jadi yang tergugat maupun saksi itu dihadirkan di situ. Tapi kursinya kalau yang di situ itu hanya khusus untuk tergugat. Nanti saksi itu di belakang. Begitu ya, itu gambar ya. Nah, ini pengamatan tentang gambar. Ini peradilan dulu. Sejarah pembentukannya di mana? Sejarah pembentukan peradilan agama. Ini kita di negara kita, meskipun mayoritas Islam, tapi kan dulu atau dasar hukum kita itu kan bukan berdasarkan dasar hukum yang ada di agama Islam. Dasar hukum kita itu menggunakan hukum positif atau hukum negara. Cuma karena kita mayoritas, halo Mbak, kenapa? Hukum agama atau hukum dinamakan hukum peradilan agama Islam. Nah, itu agama Islam menjadi agama mayoritas. Kemudian adanya ketentuan pasal 75, apa yang tadi sebutkan. Jadi pemerintah mengakomodir untuk terkait dengan peradilan agama. Nah, kemudian ruang lingkupnya ya, karena ini ruang lingkupnya, karena kita beragama Islam, maka ruang lingkupnya yang pertama yang dibahas atau yang dilakukan oleh peradilan agama Islam di Indonesia itu adalah masalah perkawinan. Dan kalau perkawinan terkait dengan perceraian, apa? Ayo, harta yang harus dibagi setelah terjadinya perceraian antara suami istri. Nah, harta biologi yang dibagi itu ketika dia setelah melakukan akad pernikahan. Meskipun yang mencari itu adalah suami, tapi istri mendapat bagian. Iya kan, biasanya kalau itu orang-orang kayak yang cerai itu biasanya yang dipermasalahkan adalah harta. Kalau cerai lah ini harus dibagi. Kan? Itu kan persoalannya kalau miliaran atau triliun kan banyak. Al-hakim fastada kuma asoba falahu ajroni. Wa idza hakama fajtahdu thumma aqta'a falahu ajrun. Ini dasarnya. Yang kamu
apa yang kamu dakwah siapa, yang kamu gugat siapa, nggak ada Pak. Berarti kamu hanya menggugat jin, itu nggak bisa. Namanya harus fisik, nampak, berarti minimal menetapkan sanksi dan menerapkannya kepada para pelanggar itu. Kemudian menciptakan amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian dapat melindungi jiwa harta kehormatan masyarakat. Nih, unsur-unsur dalam peradilan. Semangat dong, masa nggak semangat? Yang pertama hakim, ada penggugat, ada tergugat. Yang memutuskan adalah hakim. Barang susu menangan hakim. Susu. Yang pertama hakim hanya memiliki atau memutuskan perkara dari penduduk yang menetap di wilayahnya. Atau wilayah itu kita wilayah negara. Atau kan negara sudah dibagi-bagi di Yogyakarta, di Jakarta. Pertama harus beragama Islam pasti. Balik itu pasti merdeka. Itu merdeka itu apa? Tidak. Sekarang nggak ada agama. Tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Yang ini laki-laki. Nah, ini menjadi pembahasan. Pak, apakah hakim perempuan itu boleh di negara Indonesia? Boleh. Hakim peradilan Islam boleh. Ya, kalau berdasarkan kompilasi hukum Islam, kemudian memahami ijma ulama, memahami hukum yang ada di dalam Quran dan hadis, memahami bahasa Arab, memahami metode ijtihad, dapat mendengar, melihat, dan mengerti baca tulis. Berarti orang tuli, orang buta itu tidak masuk syarat menjadi Islam di Indonesia. Proses penyelesaian perkara, kemudian ada pembuktian dalam sidang. Nah, ini bisa menjadi apa? Rangkaian untuk diskusi. Nah, materinya ada di sini, ada di situ. Silakan mencari untuk bahan diskusi. Nanti kita praktek demonstrasi terkait dengan apa? Tentang peradilan. Berarti nanti siapa yang menjadi hakim? Hakim 3 atau minimal 2. Kemudian siapa yang tergugat? Siapa penggugat? Siapa saksinya? Gitu ya. Kemudian apa itu yang dipermasalahkan. Monggo ini pada semuanya santri-santri, siswa-siswa untuk berdiskusi sesuai kelompok yang sudah Bapak bagi. Yaitu berapa kelompok? 5 kelompok. Jadi nanti dibagi berdasarkan kelompok untuk diskusi tentang masalah di peradilan. Kemudian nanti diskusi kalian semua bikin peta konsep diskusi, kemudian baru nanti masuk ke demonstrasi. Begitu siap? Siap. Siap ya? Siap. Oke, siap. Oke, sekarang waktunya diskusi, silahkan bergabung di kelompoknya masing-masing.
diskusi. Teman-teman, ini kita ajak untuk praktek langsung atau demonstrasi biar teman-teman tahu bagaimana proses peradilan Islam dan apa saja yang seperti yang ada di ini di materi. Nah, materi yang akan kita praktekkan itu tentang masalah perceraian. Jadi nanti ada istri, ada suami, ada istri. Berarti yang menggugat siapa? Istri. Dia hakim menerima, kemudian mempersilahkan tergugat untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis 12 Januari 2023 akan kita laksanakan sidang perceraian sebagaimana laporan yang telah terdaftar di Pengadilan Agama nomor 3 tahun 2023. Kepada Ketua Hakim dan anggotanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Dipanggil untuk lalu penggugat. Kepada penggugat dan tergugat silakan memasuki ruangan. Sidang ini dilakukan secara umum. Kepada Ketua Hakim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir di acara persidangan pagi ini. Langsung saja kita buka acara persidangan ini dengan bacaan umum kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya menyatakan sidang pagi ini kita buka. Dalam persidangan kali ini kita akan melakukan sidang antara penggugat dan tergugat atas kasus KDRT dalam rumah tangga. Kepada penggugat atas nama Ratu bin Sumarno yang berumur 23 tahun, beragama Islam dan berwarga negara Indonesia. Dan kepada yang tergugat atas nama Raja bin Sumardi, berumur 25 tahun, beragama Islam dan berwarga negara Indonesia. Kepada penggugat dipersilakan untuk menyampaikan gugatannya kepada tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitera dan hakim. Nama saya Ratu, saya sebagai penggugat di sini. Saya menyampaikan gugatan yaitu tindakan KDRT yang dilakukan oleh suami saya pada tanggal 16 Oktober 2021. Bahwa saya telah menikah dengan saudara Raja pada tanggal 16 Oktober 2016 dan dari perkawinan saya ini saya mempunyai anak satu yang bernama Muhammad Putra Raja yang lahir di Semarang pada tanggal 30 Desember. Selama perkawinan saya ini banyak perselisihan, sering terjadi KDRT. Sebagai berikut: ditampar, dianiaya, dipukul dengan tongkat, dan banyak lagi. Terima kasih. Kemudian saya alihkan kepada tergugat. Silakan menyampaikan pendapatnya. Terima kasih Yang Mulia. Saya sebagai tergugat, saya mengaku tidak melakukan apa yang disampaikan oleh penggugat. Untuk melakukan itu saya hanya menampar karena penggugat keluar malam dan pulangnya juga malam dan juga penggugat sering berbohong. Sebagai istri pulang malam karena anaknya menangis mencari bapaknya yang tidak ada di rumah waktu itu, dan saya mencari ternyata dia sedang dengan perempuan lain. Tersebut itu bohong. Itu hanya dengan rekan kerja saya karena saya memiliki bisnis untuk menjalin hubungan lebih
dan lembur hingga malam. Kalau rekan bisnis kan bisa BTC itu kok romantis gitu loh. Anda salah lihat. Apa? Yang ini ada buktinya loh, sering loh. Sering ada telat pulang. Tidak hanya 1-2 kali tapi sering. Jadi tidak bisa. Karena pekerjaan malam itu sangat penting dan Pak Bos saya kurang tua dan bisnis itu sangat penting. Kan bisa, pekerjaannya kan bisa di siang hari, tidak harus sering di malam. Karena itu harus proposalnya harus malam itu. Kamu kan bisa bohong itu pasti bisa. Siang hari nggak mungkin malam. Kamu bohong. Itu deadline-nya besok pagi. Ya kan bisa dikerjakan siangnya, nggak mungkin kan ada. Paginya Di WA paginya dan terduga diharapkan untuk tidak berselisih di ruang ini karena persidangan ini adalah saya ambil alih oleh saya. Karena di sini belum juga ditemukan titik temu, saya tanya kepada penggugat, apakah dari laporan Anda membawakan beberapa barang bukti ataupun saksi? Ada 1 tempat dan 2 orang saksi. Bisa perlihatkan kepada saya barang buktinya. Kepada tergugat, saya tanya apakah benar ini tempat Anda? Ya, benar. Dan apakah benar tempat ini Anda gunakan untuk menganiaya istri Anda? Tidak. Saya menggunakan tempat itu untuk bermain bersama teman-teman saya. Anda bohong. Apakah Anda ada bukti kalau bisa bohong? Iya, ada 2 orang saksi. Oke, saya tahu kepada penggugat bisa dihadirkan saksinya? Bisa. Kepada para saksi dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Ya. Saksi, masuk. Subi. Saya ingin tanya, posisi Anda sebagai apa? Saya sebagai tetangga bulan. Dan Anda? Dan saya sebagai ibu RT-nya. Kepada tetangga saya tanya, apakah benar Anda sering melihat beberapa kejadian janggal di rumah tangga Bu Ratu dan Pak Raja? Iya. Setiap malam saya sering mendengar teriakan, cekcokan, barang pecah, dan tangisan. Oke, terima kasih. Kepada Bu RT, laporan apa yang akan Anda sampaikan kepada saya untuk memperkuat alasan? Saya sering mendapat laporan dari Ibu Ratu mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh Bapak Raja. Kekerasan fisik, dicaci, dimaki, semuanya, dipasapai semuanya. Oke, dari kedua saksi ada lagi tambahan? Tidak? Oke, saya ucapkan kepada saksi kalian dipersilakan oleh meninggalkan tempat ini. Kepada para hadirin, saya di sini dan para hakim akan mendiskusikan. Para hadirin yang hadir di sini, dari diskusi tadi telah ditemukan bahwa mengingat dan menimbang, 1, bahwa menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pihak penggugat berhak atas hak pemeliharaan anak dan berhak atas nafkah dari tergugat terhitung sejak tanggal 15 Desember sebesar 5 juta per bulan sampai penggugat menikah lagi. Yang ketiga, mewajibkan pihak tergugat membiayai biaya pemeliharaan jika anak belum dewasa terhitung sejak 15 Desember sebesar 5 juta per bulan sampai anak mandiri dan dewasa. Menyatakan bahwa harta berupa rumah, sertifikat tanah, mobil, dan harta warisan
merupakan harta bersama menjadi hak penggugat. Persidangan telah ditutup dan saya selaku hakim akan menutup secara formal persidangan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para majelis hakim dan semua yang berdiskusi. Semoga keputusan hakim dapat diterima baik oleh penggugat ataupun tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu adalah demonstrasi terkait sistem atau cara peradilan. Meskipun ya belum komplit semua ya. Jadi masih memang ini latihan ini belum komplit secara utuh. Jadi harusnya kan kalau utuh itu kan nanti penyampaian suratnya ke siapa, itu harus ada seperti itu. Nah kemudian majelis hakim itu cara memutuskan bagaimana, kemudian penggugat bagaimana. Nah ini kan baru satu kali. Biasanya yang terjadi kalau ini itu bisa dilakukan sampai 4 kali maksimal. Yang menjadi hakim hari ini besok menjadi hakim beneran. Amin. Rapopo, hakim itu mulia kok. Yang menjadi panitia ya bisa menjadi panitia beneran. Amin. Tapi yang penggugat dan tergugat jangan beneran. Nah, gitu jangan beneran. Amin. Oke, terima kasih kepada semuanya. Oke, dari kesimpulan tadi yang saya jelaskan tentang peradilan, apakah ada pertanyaan? Benar. Tentang peradilan loh, tentang hakim, fungsi hakim, ada nggak? Sudah jelas? Ya, dari hasil diskusi itu, coba ya hasil diskusinya dilihatkan. Nah, itu hasil diskusinya ya. Yang ini mana? Hasil diskusi. Nah, maka untuk materi selanjutnya itu tentang setelah peradilan itu kan besok masuk ke semester 2. Oke ya. Ini peradilan ini adalah yang terakhir dari kemarin. Peradilan ini kita bahas sudah 3 minggu. Nah ini untuk pertemuan ke depan berarti kita melakukannya adalah latihan-latihan. Nah, sambil melancarkan tentang metode demonstrasi yang sudah kita lakukan ini. Jadi kita evaluasi lagi apakah demonstrasi seperti ini itu layak. Kalian semua bisa paham nggak kalau menggunakan metode demonstrasi seperti ini? Paham toh? Nah, oh ternyata peradilan itu seperti itu kan begitu. Oh ternyata hakim itu harus seperti itu. Kemudian penggugat harus seperti itu, harus menyampaikan. Tergugat juga iya, kemudian penggugat juga harus bisa menghadirkan saksi. Ini kalau hanya persoalan tentang keluarga. Beda lagi nanti tentang persoalan tindak pidana hukum atau orang yang disebut dia melanggar hukum, beda lagi. Karena kalau orang melanggar hukum pasti ini tidak ada penggugat. Penggugatnya siapa? Penggugatnya siapa? Kalau misal ada pencuri ketangkep, Keluarga yang Pencuri. bukan. Jaksa, ya, jaksa penuntut umum. Jadi kalau masalah hukum, personalia hukum dia terkena jerat, itu berarti yang menuntut adalah jaksa. Kalau ini kan hubungan dua orang yang bersengketa. Tapi kalau masalah hukum ya tergantung hukumnya apa. Misal ketangkep mencuri, nah, berarti ada laporan nggak? Kalau nggak ada laporan berarti nanti yang menuntut adalah jaksa penuntut umum. Meskipun jaksa penuntut umum itu diperlukan di majelis persidangan. Begitu ya. Jadi materi selanjutnya untuk minggu depan kita latihan lagi tentang metode demonstrasi sekaligus mempersiapkan untuk ujian akhir semester, yaitu bisa disingkat PAS gitu. Cukup? Semangat? Masih semangat? Ya sebelum ditutup, sebelum kita akhiri
saya sebagai pengampu guru fikih selama 1 semester menemani teman-teman semua, menemani santri-santri untuk mutolaah belajar tentang fikih. Banyak salahnya mohon maaf, dan mari kita sukseskan terus dalam kita belajar untuk mempelajari hukum-hukum fikih. Jadi di semester 2 nanti kita masih tentang bahas tentang pernikahan dan cerai itu besok, meskipun ini sudah kita awali dengan metode komunikasi yang terkait dengan peradilan. Begitu ya? Semangat ya? Oke, mari pertemuan di kelas pada hari ini karena sudah waktunya sudah habis, kita tutup dengan bacaan doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hiyajina ilaihi wa la tusina ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.